Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tips menyambut Ramadan bagi generasi milenial. Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita akhirnya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Ramadan memang selalu dinanti oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali juga oleh generasi milenial. Sebagai milenial, kabar gembira ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sukacita Ramadan harus disambut dengan riang gembira. Berikut tips menyambut Ramadan yang bisa dilakukan oleh milenial. Yang pertama, ketika masjid sudah dibuka, maka sudah selayaknya generasi milenial adalah yang pertama bergegas menyambutnya. Sudah tidak zamannya lagi masjid hanya diisi oleh mereka yang lanjut usia. Saatnya milenial ambil peran, pergi ke masjid dan memakmurkannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Berbagai kegiatan positif dapat dilakukan di masjid. Di antaranya dengan rutin mengikuti kegiatan sholat berjamaah 5 waktu tepat pada waktunya, tarawih, tadarus, kajian, atau kegiatan positif lainnya, mentadaburi kitab, atau bahkan isu terkini yang dapat dikaji sehingga menambah wawasan dan pengetahuan. Masjid akan makmur dan menjadi pusat peradaban bagi kaum milenial sebagai motornya. Masya Allah. Yang kedua, di era yang serba digital dan modern, sudah saatnya generasi muslim menjadi produsen konten-konten kreatif di media sosial. Buatlah konten-konten dakwah atau konten positif di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, atau bahkan di Spotify. Generasi muda jangan hanya rebahan saja, menjadi penikmat, apalagi berjam-jam menghabiskan waktunya untuk scrolling sambil menantikan beduk berbuka tiba. Generasi muda harus produktif menciptakan konten dakwah yang positif sebagai syiar agama. Hobi tersalurkan, pahala didapat, berkah untuk dunia dan akhirat. Allahumma amin. Yang ketiga, jika biasanya marketplace menjadi tempat untuk menyalurkan hasrat berbelanja, maka di bulan yang penuh berkah ini, sebaiknya kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah. Perhatikan sekitar, jangan-jangan ada 1-2 tetangga yang sedang membutuhkan ulur tangan kita. Maka sudah selayaknya sebagai generasi muda kita hadir untuk memberikan bantuan. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Hal ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan,
dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Yang keempat, Ramadan selain bulan untuk beribadah mahdah, juga dapat optimalkan dengan ibadah ghairu mahdah, seperti melakukan proyek sosial bersama komunitas. Bagi generasi milenial yang proaktif, kreatif, dan inovatif, tentu ini akan muncul proyek sosial yang memberikan dampak bagi lingkungannya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, Ramadan juga merupakan bulan refleksi diri. Patut diingat bahwa kita bisa dan harus meminta pertolongan hanya kepada Allah semata. Memperbanyak doa agar saat bulan Ramadan dapat mengubah kita menjadi lebih baik lagi, dapat konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, melakukan habit-habit positif yang dapat berkontribusi terhadap kehidupan kita di akhirat kelak. Lebih mudah melakukan ibadah sunnah dan perbuatan baik lainnya, dan menjadi refleksi diri daripada membiarkan bulan suci ini berlalu begitu saja. Bukankah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini? Sobat Alwisa yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, selamat menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan nan mulia. Kita sambut Ramadan dengan sukacita, keikhlasan, keimanan, dan hati yang gembira. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Salam sehat, sukses, berkah. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.